Setiap generasi sepak bola selalu melahirkan nama-nama baru anak-anak muda yang datang membawa janji, harapan, dan kadang keajaiban. Kita menyaksikan mereka tumbuh, jatuh, bangkit lagi, lalu meledak menjadi bintang yang sinarnya menerangi panggung dunia. Tapi dari sekian banyak talenta muda, hanya segelintir yang benar-benar membuat dunia terdiam. Bukan karena usia mereka, tapi karena cara mereka menaklukkan waktu. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu dari mereka. Seorang bocah dengan kaki emas dan kepala yang dingin, yang tak hanya melewati ekspektasi, tapi mematahkan batas-batasnya. Ia tak meminta untuk dikenal, tapi dunia tak bisa berhenti menyebut namanya. Dari ruang ganti akademi hingga tribun-tribun megah di Eropa, namanya menggema, membentuk cerita yang terlalu ajaib untuk diabaikan. Dan kalau kamu merasa pernah menyaksikan lahirnya legenda di masa lalu, mungkin sekarang saatnya kamu menyaksikan yang berikutnya. Karena kisah ini baru dimulai dan kamu tidak mau ketinggalan detik-detik awalnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Di antara deru waktu dan riuh dunia yang tak pernah berhenti, lahirlah seorang pemuda dengan langkah tenang tapi penuh tujuan. Ia tak perlu mengetuk pintu untuk masuk ke panggung utama, bakatnya yang membukakan jalan. Lamine Yamal, sebuah nama yang dulu hanya terdengar samar di Akademi La Masia, kini mulai mengalun lantang di stadion-stadion besar Eropa seperti angin segar yang datang dari musim yang baru. Usianya baru 18 tahun, namun apa yang ia capai sudah melampaui batas nalar bagi usianya. Dalam rentang waktu yang nyaris sekejap, Yamal telah mengukir 6 penghargaan bergengsi, bukan sebagai pelengkap cerita, tapi sebagai tokoh utama yang membawa perubahan. Setiap trofi yang ia raih adalah seperti bintang jatuh yang tak hanya indah dipandang, tapi juga menyala terang, menyampaikan pesan bahwa generasi ini datang untuk bersinar. Gerak-geriknya di lapangan bukan hanya teknik, tapi insting. Ia bermain seolah lapangan adalah taman bermain yang sudah ia hafal sejak kecil. Ketika bola berada di kakinya, waktu seakan melambat. Ada ketenangan dalam dribblenya, ada ketajaman dalam umpannya. Yamal bukan datang untuk mencuri perhatian, ia memang dilahirkan untuk menjadi pusatnya. Barcelona, tanah subur yang pernah menumbuhkan keajaiban, kini kembali menyaksikan benih emas tumbuh dengan cepat. Yamal tidak mencoba menjejak-jejak siapapun, ia seperti sungai yang memilih alirannya sendiri. Mengukir jalan tanpa harus membelah yang lama. Di tengah ekspektasi yang menggunung, ia tetap teguh, menjawab tekanan dengan senyuman dan kerja keras. Kini dunia tak lagi menunggu, tapi mulai mengikuti jejaknya. Setiap sentuhan bolanya diiringi harapan, setiap langkahnya terasa seperti lembar baru dalam buku besar sepak bola. Lamine Yamal bukan hanya talenta, ia adalah fajar yang membawa warna berbeda, mengingatkan kita bahwa kadang keajaiban tak datang dengan dentuman, tapi lewat seorang anak yang tahu persis caranya membuat dunia terdiam. Ia datang bukan hanya sebagai pemain muda berbakat, tapi sebagai badai tenang yang menyapu sejarah. Dalam tubuh yang masih remaja, tertanam jiwa seorang juara. Bocah ajaib itu, Lamine Yamal, telah menorehkan lebih dari sekadar jejak. Ia telah mengukir prestasi yang bahkan para legenda butuh waktu bertahun-tahun untuk meraihnya. Dalam satu musim yang terasa seperti dongeng yang dipercepat, Yamal telah memenangkan Euro, La Liga, Piala Raja, dan terbaru Piala Super Spanyol atau Copa del Rey. Trofi-trofi itu bukan hanya piala kaca dan logam. Mereka adalah simbol bahwa sang waktu pun rela memberi ruang bagi keajaiban yang terlalu mudah untuk disangkal.
Bersama Barcelona, ia telah berkontribusi dalam 48 gol dan assist, angka yang tak sekadar statistik, melainkan saksi dari malam-malam magis yang ia ciptakan di Camp Nou dan stadion lain di Eropa. Di level tim nasional, ia telah mengenakan seragam Spanyol dalam 19 pertandingan, mencetak 12 kontribusi gol yang penuh makna gol-gol yang datang, bukan dari keberuntungan, tapi dari naluri dan kecerdasan yang jauh di atas usianya. Setiap kali ia menyentuh bola, seolah ada arus listrik yang mengalir di seisi stadion. Pengakuan pun datang, bukan hanya dari supporter dan media, tetapi dari dunia sepak bola itu sendiri. Ia dinobatkan sebagai pemenang Golden Boy, meraih Piala Copa, dan terpilih sebagai pemain muda terbaik di Euro 2024, sebuah turnamen di mana ia juga masuk dalam tim terbaik turnamen. Di tahun yang sama, ia bahkan menembus daftar FIFA Amle Putra Terbaik 2024 sejajar dengan para raksasa dunia yang namanya telah terukir dalam buku sejarah. Semua penghargaan itu tak datang karena belas kasihan usia mereka datang karena prestasi yang tak bisa diabaikan. Dan kini, dunia tak hanya menatapnya, tapi bergantung pada langkah-langkah kecilnya yang penuh kepastian. Ia bukan sekadar permata dari Akademi La Masia, ia adalah matahari baru yang bersinar di langit sepak bola dunia. Perjalanannya masih panjang, namun fondasi yang ia bangun sudah seperti istana. Kokoh, elegan, dan tak tergoyahkan. Lamine Yamal tak sedang menanti masa depan. Ia sudah memeluknya dan perlahan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Di pertandingan terbarunya final Copa del Rey, Lamine Yamal tak sekadar bermain, ia mengendalikan panggung seperti konduktor yang memimpin orkestra kemenangan. Dalam laga yang penuh tensi dan gengsi, ia menjadi poros utama dalam kisah pembaptisan ulang. Real Madrid, rival abadi yang kembali disulap menjadi penonton kehancurannya sendiri. Sebuah kekalahan yang bukan sekadar skor, tapi tamparan estetik di atas rumput hijau. Dan ketika sorotan kamera mengarah ke dua tokoh utama Lamine Yamal dari Barcelona, Kylian Mbappe dari Real Madrid, semua mata berharap pertarungan seimbang. Tapi kenyataannya jauh dari imbang. Di duel yang seharusnya menjadi panggung duel dua bintang, hanya satu yang bersinar. Yamal bukan hanya mengalahkan Mbappe, ia merasuk ke dalam pikirannya, menguasai ruang-ruang sunyi yang tak bisa disentuh statistik. Anak ajaib yang kini berusia 18 tahun jebolan La Masia itu bukan cuma memenangkan laga, ia memenangkan permainan mental. Mbappe yang digadang-gadang sebagai mercusuar masa depan Madrid justru terlihat seperti kapal yang kehilangan arah tiap kali berhadapan dengan Lamine. Dari 4 El Clasico terakhir di mana keduanya saling beradu sengit, Yamal selalu keluar sebagai penguasa takhta. Bukan karena nasib, tapi karena naluri dan nyali. Total sudah 6 kali mereka bersua di laga resmi. 5 kali kemenangan menjadi milik bocah dari Barcelona. Di usia yang belum genap 18 tahun, Lamine Yamal telah menorehkan jejak yang tidak hanya menantang sejarah, tapi mulai menulisnya dengan tinta emas miliknya sendiri. Di lapangan hijau, di mana legenda diciptakan dan dimakamkan, ia berdiri tegak bukan sebagai sekadar penerus, tapi sebagai pencipta takdir. Jika masa depan adalah ladang yang siap dituai, maka Lamine Yamal adalah matahari yang telah datang lebih cepat, menyinari dunia sepak bola dengan cahaya yang tak terelakkan. Dan bagi setiap musuh yang datang, satu hal yang pasti, mereka akan selalu mengingat nama yang satu ini.